ATK ada pada sekolah muridnya nggak sampai 250. ATK dalam 1 tahun itu hampir lebih 200.000. Satu. Nah sekarang saya tanya, kalau muridnya nggak sampai 200, ini hitungan saja kasar. Ulangan harian kalau Bapak Ibu berstruktur, itu dengan soal dari sekolah saja. Katakanlah 100 sekolah harian, rata-rata kan menggunakan soal subjektif kan. Harian 1, muridnya 200 itu berarti butuh sengatik. Kenapa? 1 murid 1 lembar bukan gitu. Tengah semester, oh ini soalnya anu Pak, objektif Pak. Oke, 1 soal berapa halaman paling banyak? 5? Kalau 5 berarti 5 halaman, berarti 1 pelajaran muridnya tadi berapa? 200 berarti sudah 1000 kan berarti. Berapa pelajaran? 10. Berarti berapa? 20 ya Pak? 20 cuma. Akhir semester kurang lebih seperti itu. Mentok gak sampai 100 kan? 200 coba bayangkan. Kira-kira untuk apa? Tempat tidur bisa. Tapi logika murid, jumlah muridnya, kalau muridnya banyak saya paham. Muridnya nggak sampai 200. Jadi yang begini akan mudah orang yang ahli dalam accounting, orang yang ahli dalam meneliti, dijujuk itu aja kelihatan. Sama seperti kurikulum yang Bapak Ibu buat. Saya mendengarkan ada sekolah-sekolah itu yang sumbernya sama. Bagus kelihatannya, karena tiap mata pelajaran itu disebutkan juga ruang lingkup, tujuan ruang lingkup, kemudian penilaiannya sampai tidak lanjut. Hebat. Tapi saya tahu caranya yang model kurikulum ini untuk pelajaran matematika yang ngarang dulu ini sekolah akselerasi. Sehingga bunyinya tidak lanjutnya begini. Pertama, siswa yang belum tuntas. Ini versi pertama. Akan mendapatkan ranking. Tidak lanjut ini. Siswa yang mendapatkan nilai baik di bawah 75 akan mendapat pengayaan. Siswa yang mendapat di atas 75 akan mendapat percepatan. Bapak paham kan? ya. Paham? Ya. Kalimat ini tadi sudah benar atau belum? Untuk yang pertama benar. Yang di bawah KKM mendapatkan ini. Tapi kalimat kedua sudah tidak benar. Karena kan tidak tahu KKM-nya berapa. Kalau KKM-nya 70 benar, yang di bawah 75 mendapatkan pengayaan. Kalimat ketiga tambah salah. Yang boleh begitu hanya sekolah yang mempunyai SK penyelenggara akselerasi. Tapi karena tadi copy paste kenceng. Pak, ini kan kejar setoran Pak. Muncul seperti begitu. Ya saya tanya itu kepala sekolah juga nggak paham. Mana Pak yang salah? Coba Bapak 3 kalimat ini dibaca. Nggak paham. Nah, makanya Bapak Ibu bukan berarti bukan tugas berat buat saya. SD 1000, saya harus buka satu-satu. Saya baca satu-satu. Tapi kan kalau sudah sering baca kan tahu kan jujurannya yang mana itu sudah tahu, mana yang jujur itu tahu. Ilmunya sudah muncul dari situ. Tapi saya baca satu-satu, saya tahu persis kesalahannya di mana. Belum SMP, SMP itu sudah 400 lembar. Nah, Bapak Ibu, itulah makanya sekarang kita menyampaikan persepsi sehingga nanti kurikulumnya bisa dilihat di sini. Kemudian ketika tadi saya katakan Bapak Ibu kan sudah jelas muatan kurikulum rincian tiap mata pelajaran yang memiliki tujuan dan ruang lingkup plus muatan lokal. Yang di struktur muatan lokal itu hanya deskriptif. Muatan lokalnya bahasa Jawa dan bahasa Inggris itu aja, tidak usah dijelaskan apa-apa. Pengaman dirinya berisi seperangkat kegiatan boleh begitu. Nah, ketika di muatan kurikulum, muatan lokal ini juga harus dijelaskan apa tujuan dan ruang lingkupnya. Bahasa Jawa itu tujuannya apa, ruang lingkupnya apa. Di pergub sudah ada, itu tidak mungkin aja. Bahasa Inggris juga sama. Nah, untuk pengembangan diri itu juga banyak sekolah yang karena copy paste tadi, wah komplit Bapak Ibu. Jadi pengembangan dirinya seperti ini kira-kira lebih.
Jadi karena dia membaca tujuan khusus pengembangan diri itu seperti ini Bapak Ibu, maka di dokumen kurikulumnya pengembangan diri itu ada komplit seperti ini tadi. Jadi ada pertama layanan konseling, rinci ditulis tujuannya kurang lebih. Ekstrakurikuler ada 14, mulai dari seni tari, seni musik, drum band, magic band, semua masuk. Olahraga masuk. Ketika kepala sekolah saya tanya, saya tidak perlu buka apa-apa Bu, di sekolah saya kurangnya apa? Pak, sekolah saya kurangnya cuma ada olahraga itu, cuma ada badminton karena di situ dekat lapangan badminton, kemudian sama ada seni tani Pak, cuma itu. Iya Pak. Nah, kita buka pengembangan diri selanjutnya. Sebenarnya wakil Bu. Jadi komplit itu keberapaan pengadil palang merah semuanya ada. Karena apa? Adil master tadi nggak sempat koleksi. Apa? Makanya habis tidak ada yang begitu. Ini kan pentingnya kalau kita kumpul kan begini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Seperti kiri kanan dapat dokumen seperti kiri kanan tulis semuanya yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, dokumen kurikulum Bapak Ibu potretnya Bapak Ibu laksanakan. Jadi kalau memang tidak dilaksanakan nggak usah ditulis. Jadi nggak usah kemudian dipakai kurikulum ideal. Iya, kalau ideal itu bukunya sendiri. Tapi kan kita ngomongnya, tadi kan dikatakan apa? Kurikulum operasional. Ya yang bisa dioperasionalkan di sekolah. Itu yang harus dipahami semua nanti Bapak Ibu kita ambil dari sini dan dari kurikulum Bapak Ibu Standar isi mengatakan 28 sampai 32. Nah, boleh ditambah 4. Kalau ada sekolah-sekolah yang mengatakan full day, saya jadi bingung. Kemarin juga ada yang mengatakan Pak, full day maksudnya apa? Saya nampakkan Pak, Senin sampai Jumat satunya ekstra itu bukan namanya full day. Yang dimaksud full day itu ada tambahan-tambahan beban di luar struktur itu yang termasuk kategori pengembangan diri dan memang dilaksanakan bukan dari pagi sampai sore. Nah kalau kemudian dari 6 hari dimampatkan jadi 5 hari itu tidak termasuk kategori full day, bukan. Strukturnya masih tetap sama. Nah di pengaturan beberapa sebutkan kalau memang Bapak itu nambah 4 jadi 36, itu nambahnya di pelajaran apa? Bentuk pelaksananya seperti apa? Nah kalau cuma
SPP-nya persis seperti di standar isi kemudian jamnya ditambah, itu namanya malah goblok gurunya. Mestinya ditempuh 6 jam seminggu ditambah jadi 8. Ini kan berarti nggak benar. Ngerti maksudnya? Jadi kalau memang ada tambahan maka ada perubahan di silabusnya. Tambahannya apa? Iya Pak, karena saya memasukkan integratif ini. Karena saya memasukkan adoptif ini. Adoptif itu adopsi ya. Jadi adaptif ini, saya mengadopsi Pak anak saya itu saya tambahkan di matematika itu untuk olimpiade. Sehingga saya tambahkan materi lebih. Materinya bukan materi SD tapi materi SMP. Itu maksudnya pengaturan beban belajar. Kalau matematika yang aslinya 4 kemudian jadi 6 dengan silabus yang sama, itu sangat besar malah. Paham ya Bapak Ibu maksudnya? Jadi kalau ditambah jam pelajarannya berarti juga ditambah kontennya, isinya ditambah. Bukan standar isinya tetap, tapi jamnya ditambah. Itu kan berarti mengajak guru dengan kategori B, belewer. Loh mestinya bisa diselesaikan 4 jam, diselesaikan 6 jam kan? Kan nggak benar itu. Ini kebanyakan sekolah begitu yang tidak paham. Nah itu sebutkan di pengaturan beban belajar. Jadi kenapa matematika yang asalnya 4 kok jadi 6? Tambahannya di bidang apa? Kalau tidak ada tambahan standar isinya ya nggak usah. Oh Pak, ya saya menambahkan pengayaan materi di atas ini itu. Kalau materinya sama saja nggak benar. Kalau materinya sama saja nggak benar itu ditambahkan gitu. Jadi materinya harus lebih. Yang saya katakan adaptif tadi, ini yang jarang dipahami oleh sekolah. Ya Pak, saya pengen murid saya ini pinter Pak matematikanya, sehingga tidak hanya 4 jam seminggu Pak, tapi jadi 6 jam. Tapi ketika saya tanya, yang 2 jam itu ditambah apa? Ya materi yang sama ya, kalau begitu ya nggak benar. Karena apa? Materi itu seharusnya bisa diselesaikan 4 jam, tapi kemudian dijadikan 6 jam kan malah gurunya malah nggak benar kan? Nah, itulah yang harus dipahami, pengaturan beban belajar itu. Makanya dikatakan satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan, maksimum. Nah, jadi apa isinya? Di samping dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain, nah mungkin mata pelajaran lain, jadi nambahnya itu bisa memperbanyak jumlah mata pelajarannya atau mengembangkan yang dianggap penting dan tidak terdapat dalam kurikulum dan yang tercantum di dalam standar isi. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kalau memangnya ditambahkan itu memang mapelnya sudah ada, maka harus ada syaratnya, tidak tercantum di standar isi. Jadi kalau standar isinya matematika di sana ada 5 kompetensi dasar dengan menambah 2 jam jadi 6 karena ditambahkan ini 1 kompetensi lagi. Kalau cuma aslinya 5 tetap 5 diajar dari 4 jadi 6 itu nggak benar. Paham ya Bapak Ibu di sini? Nah ini tolong dipahami betul itu. Jadi menambah boleh, tetapi memang ada tambahannya, bukan cuma nambah jamnya tanpa menambah materi. Yang salah kaprah kan itu, nambah jamnya tapi tambah materi nggak benar itu. Ini sudah alokasi waktu tatap muka sudah jelas, sudah. Nah, sekarang ketuntasan belajar. Ini yang poin juga sangat penting yang selama ini bahkan kami dengan Bapak Ibu pengawas Surabaya saja menyamakan persepsinya. Kami sudah untuk waktu 2 kali pertemuan itu pun masih belum cukup. Karena masih banyak Bapak Ibu pengawas yang di konteks ini juga masih belum satu paham dengan ketentuan. Bapak Ibu kita lihat masalah prosentase itu. Ketuntasan belajar itu berisi tentang kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut dengan KKM. Masih banyak yang di dokumennya SKBM atau SKB. Karena buku petunjuknya yang dibaca buku petunjuk yang sudah mestinya kedaluarsa, tidak pernah diupdate. Nanti dilihat di dokumennya masih banyak SKBM. Di situ udah bunyinya KKM.
Sumbernya dari mana nanti kita lihat, semuanya bisa siapkan. Per mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah dengan mempertimbangkan. Pertama, ketuntasan belajar untuk setiap indikator. Sekali lagi, ketuntasan belajar setiap indikator antara 0 sampai 100% dengan batas nilai ideal minimum 75%. Maksudnya apa? Begini Bapak Ibu, kalau di dalam mata pelajaran tentang agama ada 5 SK, 10 KD, umpamanya begitu, indikatornya katakanlah ada 50 umpamanya begitu. Nah, maka sekolah itu harus punya daya target minimal dalam 1 tahun itu dia bisa menyelesaikan 75%. Maksudnya begitu, targetnya itu ketuntasannya di situ, bukan ketuntasannya yang nanti kaitannya dengan KKN, tidak. Paham sekali lagi ya yang dipahami. Jadi tiap indikator itu kan ada 50 tadi indikator atau 20. Kalau 50 berarti 75%-nya berarti kan seperempatnya kan. Itu harus tercapai dalam 1 tahun itu. Itu ideal. Kita tercapai. Itu kalau dari sisi semua. Dari sisi kekuasaan yang dimaksud tuntas itu kalau memang minimal dalam 1 kelas itu yang sudah tuntas itu ada 75% siswa. Ini yang dicatat. Kalau Bapak Ibu mengajar dalam kelas ternyata diberikan tes akhir, post tes itu ternyata hasilnya yang tuntas kurang dari 75, berarti pelajaran itu masih gagal. Apalagi misalnya seperti OKB, ya berarti gurunya nggak benar. Jangan semuanya yang salah itu bohong kita semuanya OKB. Kalau salah OKB itu bukan yang bohong, gurunya nggak bohong. Karena apa? Tugas guru membuat gurunya dapat 100. Kenapa? Karena ketika memproses guru masih ada kata-kata lain. Kami kan umurnya saja lebih Bapak Ibu ini adik-adik mengajar. Contoh saya yang paling gampang mengajar itu sederhana. Pacitan Mall SD naik gunung itu mungkin 5 kilo 10 kilo begitu. Diajar IPS tentang ibu kota. Diterangkan sebelumnya bukan ajar itu Surabaya. Sebenarnya juga ngajarnya cuma jadi jalan. Kita kasih contoh. Gak pernah disimulasi, gak pernah ditunjukkan dengan gambar-gambar karena di gunung tadi. Jadi mau pakai LCD juga gak ada listriknya begitu. Bawa gambar pun gak mau begitu, bawa Surabaya itu punya tinggi gitu. Gak mau kemudian diberikan ciri khas Surabaya apa enggak. Sehingga ketika anak dijelaskan itu pelajaran itu Surabaya itu hilang. Karena kan gambarnya itu cuma disebutkan di pelajaran itu Surabaya. Dan seterusnya. Nah, suatu saat memberikan teks. Soalnya juga sama seperti guru ngomongnya tadi. Ibu kota Jawa Timur titik-titik karena isian. Nah, kira-kira kalau gurunya menjelaskannya itu tidak informatif, didukung dengan media yang mumpuni, kira-kira anak kan cepat melupakan sehingga tidak tahu apa ibu kota Jawa Timur. Dia tuh Surabaya belum pernah pergi. Tahunnya mentok Ponorogo. Sehingga menurut dia dunia ini apa orang-orang begitu kan. Nah, sehingga banyak anak yang salah. Kira-kira itu yang salah mereka atau guru? Tidak guru. Tapi untuk menguatkan karena gurunya ketika menjelaskan itu anak-anak ciri Surabaya itu cuma verbal. Ciri Surabaya itu anak-anak Surabaya itu kota besar, kota metropolis. Di Surabaya itu banyak mall, gedung bioskop, mobil, macam. Dan yang paling pertama, Surabaya itu punya kebun binatang. Kalau kita banyak binatang tapi tidak ada kebunnya, kalau di sini kan gitu. Nah di Surabaya itu punya kebun binatang. Kenapa dikatakan
kebun binatang ya, karena memang binatang dikumpulkan dengan satu area anak-anak, ada macam-macam yang mungkin kalau di Pacitan kita nggak ketemu. Contohnya harimau India, kalau pengen kita lihat kita bisa datang ke kebun binatang. Kamu pernah dengar tuh Daniel kan? Oh iya Pak, Daniel, kita bisa lihat di kebun binatang. Buaya kan, di atas gunung kan nggak pernah tahu buaya itu seperti apa kan? Oh gurunya juga nggak pernah bawa gambar buaya kan? Tapi ini beda dengan buaya yang di rumahmu, kayak di rumahmu itu buaya darat, jadi beda itu. Nah, kalau guru menjelaskan IPK dengan cara deskriptif tapi lebih luas begini kan anak punya gambar, oh Surabaya itu nyantol. Nah, ketika membuat soal juga jangan mentang-mentang cuma ibu kota Surabaya, Jawa Timur, tapi diubah. Ibu kota Jawa Timur adalah kota yang memiliki kebun binatang. Sama dengan titik-titik. Kira-kira tingkat kebenaran anak mana yang lebih besar? Soal yang pertama atau yang kedua? Nah, itulah tugas guru, membuat muridnya bisa menjawab dengan benar, tapi tidak mengurangi makna yang ingin dicapai.